Emang di sini berarti konsep makanannya peranakan apa? Malai peranakan. Malai peranakan. Apa yang membedakan nasi kandarnya Fani sama nasi kandar di Malai? Ya, nasi kandar di sini bedanya adalah kalau di Malai itu kan dia pakai bubuk semuanya. Kalau di sini cuma pakai barang fresh semua, terus kita produksi gitu. Kalau di sana kan dia bubuk. Jadi kalau dituang rasanya kayak berpasir kan, di sini enggak. Dia nak promo, masak nasi kandar ala Indonesia. Cuba awak tengok ada. Dakwa rasa biasa. Dia berpasir di Malaysia. Master Chef Indonesia ini yakin tawarkan nasi kandar sebenar. Awak tahu tak? Nasi kandar di Malaysia bermula pada tahun 1820 lagi. Bermakna 200 tahun lebih. Restoran yang pertama jual nasi kandar bermula pada tahun 1930 lagi. Nasi kandar ini salah satu makanan popular di era sekarang. Tapi apa yang paling menyedihkan saya tengok, apa yang dikatakan Master Chef daripada Indonesia, yang mengatakan nasi kandar daripada Malaysia ni menggunakan bahan tidak fresh, berpasir. Saya nak tanya awak, kalau awak nak promote sesuatu makanan untuk dipopularkan di Indonesia yang bernama nasi kandar ala Indonesia, awak janganlah menghina masakan nasi kandar di Malaysia. Awak sebagai Master Chef, sepatutnya benda ni tidak keluar daripada mulut awak. Apa awak hina masakan Malaysia? Awak baru 2-3 hari belajar masak nasi kandar, awak dah belagak sombong nak cakap awak tu Master Chef, pakar masakan yang hebat. Itu salah sebenarnya. Kalau kita nak bisnes, bersainglah dengan cara sihat. Assalamualaikum. Bawang goreng juga sabi. Telur dadar itu bikin nggak terlalu kering, ngasih agak moist sedikit. Enak, kasih ini. Cuman bumbu nasi kandarnya, kuah nasi kandarnya enak sih. Emang sekarakter ya sama yang di LCC ya. Lu nggak tahu kan, belum makan ya. Lagi pula lo memesannya kilo oil. Cuman menurut gua ini lebih gitu boy. Lebih flavor. Gitu. Hancur, ini enak banget. Memang ini kayaknya ibaratnya disempurnakan dan disesuaikan dengan lidah kita. Jadi secara bumbu menurut gua lebih jos. Jadi kemarin gua makan nasi kandar di Malai. Waktu gua ke Malai kemarin, kayak mamak ya, gua harap tuh rasanya seperti ini boy. Jadi kalau yang di sana di Malai dia ngungkepnya nggak sampai dalam, jadi yang dalam nggak terlalu berasa gurih. Ini ungkepannya sampai masuk. Emang kalau ungkep Indonesia kayaknya lebih juara ya. Ya namanya juga selera. Mungkin orang sana lebih doyan kayak gitu ya. Buat yang belum tahu, nasi kandar itu nasi campur atau nasi padangnya Malaysia, guys. Ini aku pesennya yang sama ayam goreng, pakaiin nasi banjir, guys. Jadi ini tuh nasinya tuh dikuahin. Itu segini harganya 45.000, guys. Apakah worth it? Let's see. Bye. Tekstur nasinya sih enak, pulen banget. Kuahnya tuh sebenarnya kayak cuma mirip ayam gulai, tapi banyak spiciesnya aja loh. Soalnya, beneran gak sih, guys? Ayamnya tuh dalamnya merah masa, guys. Gila, empuk banget kulitnya, guys. Oh, lucu banget by the way, pakai okra. Weird. Final verdict, itu enak. Bumbunya tuh keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya rame lagi nih. Jadi agak lucu sih sebenarnya ya. Kalau yang namanya kita berbisnis itu, apalagi sudah zamannya ini ya, zamannya sudah tidak ada batasan mancanegara ya. Artinya kita bisa berbisnis apapun, termasuk kuliner ya. Kuliner dari Indonesia dijual di Malaysia, di Singapura, di Filipina, atau sebaliknya ya, dari Malaysia dijual ke Indonesia, kejual ke Singapura, dijual ke Filipina. Itu sih tidak ada masalah sebenarnya. Walaupun ya terkadang perlu ada penyesuaian rasa. Itu sah-sah saja kalau menurut Pak D ya. Kok bisa begitu Pak D? Iya dong. Karena lidah orang itu setiap daerah kan macam-macam, beda-beda. Seperti misalkan orang Indonesia dikenal masakannya pedas-pedas. Dan orang-orang di Eropa tidak suka pedas. Jadi mereka pun ya kalau membuat masakan Indonesia, cabenya itu dikurangi banget atau tidak pakai cabai sama sekali. Sehingga mereka bisa menikmati masakan Indonesia.
Walaupun kalau menurut orang Indonesia, tanpa adanya sambal, tanpa adanya pedas, itu kurang nikmat. Nah, kemudian lagi kalau kita lihat ya, KFC atau McDonald atau burger ya. Kalau masuk ke Indonesia, bahkan masuk ke Mesir, ke Italia segala macam ya, itu rasa pun sudah disesuaikan dengan negara tempat mereka berada. Jadi tidak sesuai dengan seperti aslinya asal dari produk tersebut. Itu sah-sah saja. Dan kalau diperhatikan ya, kalau teman-teman ngelihat di video-video, bahkan orang-orang barat yang berasal dari McD-nya berasal dari sana, KFC-nya berasal dari sana, burgernya berasal dari sana, ketika mereka mencicipi yang dari Indonesia, yang dibuat di Indonesia, mereka mengakui dengan jujur kalau yang buatan Indonesia itu lebih lezat, lebih enak, lebih berasa ya di lidah dibandingkan dengan di negara asal. Bahkan ya, masakan ayam ya, orang Korea Selatan ketika datang ke Indonesia selalu mengatakan masakan ayam Indonesia jauh lebih enak dibandingkan dengan masakan ayam yang ada di Korea. Nah, ini kan pengakuan jujur para penikmat kuliner ya, yang suka berjalan-jalan ke antar negara, yang sudah mencicipi beraneka ragam masakan, termasuk yang namanya nasi kandar. Nah, nasi kandar ini tadi Pak Ci bilang agak tersinggung Pak Cinya ya, karena katanya nasi kandar itu dihina oleh orang Indonesia yang baru menjadi master chef, yang baru menjadi orang terkenal ya, baru mencoba. Bahkan dia menceritakan sejarah dari nasi kandar yang ada, yaitu semenjak tahun 1820-an. Ya, kita tahu nasi kandar ini aslinya berasal dari India ya, kemudian diperkenalkan di Malaysia. Nah, jadi kita tidak menggubris, kita tidak mengakui bahwa nasi kandar itu berasal dari Indonesia. Enggak. Coba perhatikan di videonya ya, bahwa nasi kandar, ketika di video ini pun ditanya, nasi kandar itu tetap berasal dari Malaysia. Kita katakan seperti itu. Karena apa? Pak dibilang seperti ini karena ada beberapa tweetan ya di kolom komentar itu yang mengatakan bahwa nanti sebentar lagi nih nasi kandar ya bakal diklaim orang Indonesia. Nah, ada yang punya rasa ketakutan yang amat sangat seperti itu. Padahal tidak satu pun yang mengatakan bahwa nasi kandar itu nanti milik Indonesia, nggak ada ya. Jangankan ini ya, sebagai contoh nih, sebelumnya itu sempat terkenal yang namanya es kepal Milo. Nah, pasti teman-teman tahu ya es kepal Milo. Kalau pedagangnya ditanya ya es kepal Milo itu asalnya dari mana, pasti mereka akan menjawab dari Malaysia. Kemudian es buah dalam gelas plastik yang isinya bermacam-macam buah, ada anggur, ada srikaya, ada nanas ya dan segala macam ya, ada stroberi yang kemudian dicampur menjadi satu, kemudian ditambahkan dengan yang namanya susu kental manis dan lain-lain. Itu kalau ditanya asalnya dari mana, pasti jawabannya adalah dari Malaysia. Walaupun Pak Dinya tahu juga kalau aslinya sebenarnya dari Thailand ya. Nah, kemudian ini yang Pak Di ketahui ya, yang lainnya Pak Di belum tahu lagi ya. Jadi belum ada masakan ataupun kuliner dari Malaysia yang diklaim oleh orang Indonesia bahwa itu adalah milik Indonesia. Tetap kita bilang itu adalah dari Malaysia. Nah, sama dengan di nasi kandar ini ya. Ini kalau menurut Pak Di ya, dari pikiran Pak Di bukannya menghina nasi kandar, bukan ya, tapi ini kembali ke selera. Nah, sama dengan misalkan orang Malaysia makan bakso ya di Indonesia dengan makan bakso di Malaysia, mungkin akan merasakan adanya perbedaan. Seperti dari YouTuber yang kemarin baru-baru ini yang datang ke Indonesia, itu makan bakso di Indonesia, itu dia merasakan dan dia mengatakan bahwa bakso di Indonesia lebih enak dibandingkan dengan di Malaysia. Itu orang Malaysia loh yang bilang ya. Jadi bukan orang Indonesia yang ngomong ya. Jadi jangan berpikiran negatif dulu lah. Kalau misalkan ini pendapat dari orang Indonesia yang sudah
bolak-balik ke Kuala Lumpur ya, dan ini 3 orang yang dari Indonesia ini sudah bolak-balik Kuala Lumpur ya, merasakan nasi kandar di Kuala Lumpur seperti apa. Ini akhirnya mengambil kesimpulan bahwa nasi kandar yang memang dimakan di Indonesia itu lebih enak dibandingkan dengan di Malaysia. Mungkin itu tadi selera. Ini seleranya adalah pas dengan lidah orang Indonesia. Nah, kalau dikatakan bahwa bumbu dari nasi kandar di Malaysia itu berpasir, ya mungkin saja benar. Dan kalaupun itu benar, ya apa salahnya sih dianggap dikatakan itu benar gitu loh. Bukan menghina, ya. Kalau memang orang Malaysia suka dengan bumbu yang terasa seperti ada berpasir, bumbunya kasar ya dibilang ya, itu ya silakan aja gitu. Sementara orang Indonesia tidak terbiasa dengan bumbu yang kasar seperti itu. Artinya bumbunya itu masih terasa di lidah gitu ya. Bumbunya itu, rasa kasarnya itu masih ada di lidah. Indonesia mungkin tidak terbiasa dengan seperti itu. Ya wajar-wajar saja. Jadi itu bukan penghinaan kalau menurut Pak D ya. Karena mungkin ya bumbu ladanya ya itu menggilingnya kurang halus misalkan, dan kemudian kalau dibilang kurang segar atau tidak segar bumbu-bumbu tersebut, yang dimaksud bumbu ya, karena memang kalau bumbu bubuk ya itu memang tidak segar, sementara yang disajikan di Indonesia itu adalah bumbu yang langsung diolah sendiri ya, langsung diambil dari rempah-rempahnya, jadi bukan bumbu yang disimpan dalam bentuk bubuk. Nah ini memang masakan Indonesia itu memang seperti itu ya, bumbu-bumbunya adalah langsung dibuat, jadi bukan bumbu bubuk. Dan bumbu bubuk itu memang bumbu yang tidak segar karena memang dikeringkan ya, diawetkan. Itu benar nggak? Nah kalau benar, ya kenapa mesti merasa tersinggung, mesti merasa terhina kalau memang seperti itu adanya. Dan itu tidak menjelekkan kalau menurut Pak Adi, karena itu membicarakan mengenai fakta dan juga selera tadi. Karena adanya perubahan itulah yang menyebabkan rasa nasi kandar di Indonesia ya disukai oleh lidah Indonesia. Harusnya Malaysia lebih bangga dong, karena apa? Ada yang melakukan kreativitas ya supaya nasi kandar itu yang tadinya tidak dikenal di Indonesia menjadi terkenal di Indonesia. Dan kalau dikatakan oleh Pak Ci tadi bahwa kalau mau bersaing dengan cara jujur ya, dengan cara yang adil, nah nasi kandar di Indonesia ini bersaingnya dengan nasi kandar mana di Indonesia? Apakah ada orang Malaysia yang berjualan nasi kandar, yang buka kedai nasi kandar di Indonesia? Kalau Pak Ade sendiri belum pernah mendengar ada orang Malaysia yang buka nasi kandar di Indonesia. Jadi kalau dibilang persaingan bisnis, tidak ada persaingan bisnis di sini, kecuali orang Indonesia buka nasi kandar di Malaysia. Nah itu dia baru dibilang persaingan bisnis. Jadi ya jangan khawatir ya kalau masalah klaim nasi kandar, nggak akan deh. Pak Ade jamin 100% ya, itu nggak ada orang Indonesia akan mengklaim nasi kandar. Ya karena apa? Indonesia punya nasi Padang, dan nasi Padang ini justru Malaysia yang selalu mengatakan nasi Padang itu berasal dari Malaysia, rendang berasal dari Malaysia, batik berasal dari Malaysia, dan bahkan lebih aneh lagi, batik Malaysia itu coraknya adalah tanaman, tumbuh-tumbuhan, ya. Padahal batik di Indonesia mau corak apa aja ada, gitu. Apa salahnya sih kalau misalkan di Malaysia itu bilang, ya batik ini memang asal muasalnya dari Indonesia, beres kan, gitu loh. Kita ini hanya mengembangkan dan diproduksi di Indonesia, di Malaysia, udah beres gitu loh. Tapi kalau misalkan mengatakan seperti yang kemarin itu ya, yang Speed datang bahwa asli original ya, tradisional dari Malaysia, ya lucu gitu loh. Karena Indonesia ya bisa saja Indonesia itu istilahnya membantah dengan gampang sekali, dan kan Indonesia sudah punya tuh sertifikasi batik itu memang berasal dari Indonesia. Nah kalau seperti itu kan sebenarnya enak ya, seperti Indonesia nggak pernah mengakui produk dari Malaysia ya, dan memang ya itulah Indonesia, berkata dengan apa adanya. Oke, dari Pak Ade cukup dulu ya. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran buat kita semua, buat orang Indonesia, juga buat orang Malaysia. Jangan berpikiran
jelek, jangan berpikiran buruk, takut kalau nanti diklaim. Enggak, tenang aja ya. Tetap kan di dalam video dikatakan asalnya dari Malaysia ya. Oke, dari Padi cukup dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.